bantuan beras untuk 16 juta penerima bantuan pangan. Pak Prabowo menyetujui pembagian bansos beras total 60 kg dialokasikan mulai bulan Januari 2024. Pemberian bantuan ini ditujukan kepada 16 juta keluarga tersebar di seluruh Indonesia. Bagi warga negara Indonesia dan penerima bansos sebelumnya, seperti penerima PKH, BPNT, berpeluang mendapatkan bantuan beras dengan total 60 kg selama 6 bulan berturut-turut. Bantuan ini tentunya sangat membantu memenuhi kebutuhan pokok. Nah, bagi yang terdata sebagai penerima, siapkan kartu keluarga dan KTP setiap kali pengambilan jatah beras. Siapa saja yang menjadi sasaran penerimanya, ikuti informasi lengkapnya, saya akan segera kembali. Kepala Badan Pangan Nasional Bappenas Arief Prasetyo Adi mengumumkan bahwa Presiden Prabowo Subianto telah menyetujui penyaluran bantuan beras sebanyak 10 kg selama 6 bulan untuk penerima manfaat di tahun 2025. Presiden Prabowo telah merestui bantuan pangan beras untuk 6 bulan ke depan. Jadi bantuan akan diberikan mulai Januari dan Februari, sedangkan untuk 4 bulan berikutnya akan disesuaikan waktunya. Ungkap Arief dalam keterangan resmi di Jakarta pada hari Rabu 1 Januari 2025. Arief menjelaskan bahwa pemerintah telah memastikan bantuan beras akan berlangsung pada bulan Januari dan Februari 2025. Dalam rapat terbatas pada tanggal 30 Desember, disepakati penambahan durasi bantuan hingga 6 bulan untuk menjaga keseimbangan di sektor hulu dan hilir. Usulan untuk memperpanjang bantuan ini datang dari Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan pada rapat tersebut. Pemerintah dan Bulog siap mendistribusikan total 6 bulan alokasi dengan total beras mencapai 960.000 ton untuk 16 juta penerima bantuan pangan PBP sesuai usulan dari Bapak Menko Pangan dalam rapat terbatas, tambah Arief, dikutip dari Antara. Artinya selama tahun 2025, total yang akan diterima oleh keluarga penerima manfaat yakni 60 kg beras yang dibagikan untuk 6 tahap. Setiap tahapnya 10 kg dari bulan Januari 2025. Nah, siapa sajakah yang berhak menerima bantuan beras mulai Januari? Apakah penerima beras sebelumnya yang ada di tahun 2024 ataukah KPM, PKH, dan BPNT? Nah, tentunya peluang bagi semuanya tentunya ada, karena yang akan digunakan data penerimanya adalah merupakan data baru yang telah disaring sesuai dengan data terkini. Menurut Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi bahwa pemerintah akan memperbaiki database untuk penerima PBP. Fokus utama akan diarahkan pada kelompok desil 1 dan 2 serta perempuan, kepala keluarga yang miskin, dan lansia tunggal. Database untuk penerima bantuan pangan beras akan menggunakan data dari Registrasi Sosial Ekonomi (Reksosek) Kementerian PPN atau Bappenas. Dari total penerima terdapat 15,6 juta PBP dari desil 1 dan 2 serta 400.000 PBP dari perempuan, kepala rumah tangga miskin, dan lansia tunggal. Jadi jika memiliki persyaratan penerimanya adalah warga negara Indonesia yang tentunya memiliki dokumen kependudukan seperti KK dan KTP yang valid. Baik penerima bansos beras di tahun 2024 lalu, penerima aktif PKH, BPNT, dan bansos tunai lainnya memiliki peluang yang sama untuk mendapatkannya. Hanya saja calon penerima terdata dalam data Reksosek Registrasi Sosial Ekonomi Reksosek Kementerian PPN atau Bappenas dan berada pada tingkatan desil 1 dan 2 atau tingkatan kesejahteraan 20% terendah menurut data Reksosek.
Program bantuan ini merupakan bagian dari kebijakan ekonomi untuk memberikan bantalan bagi masyarakat berpendapatan rendah, sekaligus menjaga keseimbangan pasokan pangan. Pada tahun 2025 ini, pemerintah telah mengumumkan 11 paket stimulus dalam upaya memperkuat perekonomian nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pemerintah telah menyiapkan 11 paket stimulus yang mencakup 5 sektor utama, rumah tangga, pekerja, UMKM, industri padat karya, serta mobil listrik dan hybrid. Nah, berikut rincian lengkapnya. Yang pertama teman-teman, sektor rumah tangga, bantuan pangan beras. Nah, selama Januari, Februari, dan kabar terakhir akan dilanjutkan hingga 6 bulan ke depan. Selama 2025, pemerintah akan memberikan bantuan beras 10 kg per bulannya kepada 16 juta keluarga penerima. Stimulus bagi rumah tangga berpendapatan rendah. Tepung terigu, gula, industri, dan minyak kita diberikan PPN ditanggung pemerintah DTP sebesar 1%. Stimulus bagi rumah tangga berpendapatan rendah, diskon listrik. Nah, pelanggan listrik dengan daya 2200 PA atau lebih rendah akan mendapatkan diskon listrik sebesar 50% selama Januari-Februari 2025. Nah, stimulus bagi rumah tangga berpendapatan rendah, pembelian rumah. Diskon PPN DTP diberikan untuk harga jual hingga 5 miliar dengan diskon 100% untuk 2 miliar pertama dari Januari hingga Juni 2025 dan diskon 50% dari Juli hingga Desember 2025. Yang kedua, sektor pekerja. Pekerja yang mengalami PHK, peningkatan aksesibilitas jaminan kehilangan pekerjaan untuk pekerja yang terkena PHK. Nah, beragam insentif tersebut tidak hanya ditujukan untuk menyasar masyarakat umum, melainkan juga disiapkan stimulus bagi dunia usaha, terutama untuk perlindungan kepada UMKM dan industri padat karya. Yang ketiga, sektor UMKM, pajak penghasilan PPh final 0,5%. Perpanjangan masa berlakunya PPh final 0,5% dari omset sampai dengan tahun 2025. Untuk UMKM dengan omset di bawah 500 juta per tahun sepenuhnya dibebaskan dari PPh tersebut. Stimulus bagi dunia usaha. Yang keempat, sektor industri padat karya. Insentif PPh pasal 21 diberikan kepada pekerja dengan gaji sampai dengan 10 juta per bulan yang ditanggung pemerintah. Stimulus bagi dunia usaha. Pembiayaan industri, subsidi bunga sebesar 5% untuk revitalisasi mesin dalam meningkatkan produktivitas. Stimulus bagi dunia usaha, bantuan jaminan kecelakaan kerja sebesar 50% selama 6 bulan. Stimulus bagi masyarakat kelas menengah. 5. Mobil listrik dan hybrid. Kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB mendapat fasilitas PPN DTP 10% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai dalam keadaan terurai, lengkap, atau roda 4 KBLBB CKD. Pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah PPNBM DTP 15% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB Import Completely Built Up CBU atau kendaraan yang diimpor dalam bentuk utuh dan completely knocked down CKD atau komponen kendaraan yang dirakit di dalam negeri serta bea masuk BM 0% untuk kendaraan bermotor listrik berbasis baterai KBLBB Import Completely Built Up CBU. Stimulus bagi masyarakat kelas menengah, kendaraan bermotor hybrid mendapat fasilitas berupa pajak penjualan atas barang mewah ditanggung pemerintah PPNBM DTP sebesar 3%. Stimulus bagi masyarakat kelas menengah dengan berbagai paket stimulus ini, pemerintah berharap dapat meringankan beban masyarakat dan memperkuat stabilitas ekonomi nasional. Penetapan tarif PPN 12% yang bakal dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 sesuai dengan amanah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan HPP.
Nah, teman-teman, bagaimanakah pendapat teman-teman? Silahkan ketikkan komentarnya dan semoga informasinya bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.